Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami sampai pada hari ini. Begitu banyak hal-hal yang telah kami lewati, hari-hari yang telah berlalu, sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu tetap ada dan bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami akan terus belajar di dalam firman-Mu untuk dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar melalui firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengertinya dengan baik dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 10 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 165. Dalam bahasa Batak, Psalmen 110 sia ayat 165. Demikianlah dikatakan. Mardame situtudo akka nama kaholongi patikmi jaladang adong partutuhan dinasida. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin banyak yang kita ketahui. Tetapi ternyata semakin banyak juga yang belum kita ketahui. Semakin banyak yang belum kita ketahui artinya semakin banyak yang belum kita kerjakan, yang belum kita lakukan di dalam hidup. Menjadi Kristen tidak hanya sebatas rutinitas belaka, mengikuti peribadahan, berdoa, menyanyikan lagu pujian. Hari-hari kita akan terasa hampa jika rutinitas kita demikian saja. Tetapi menurut renungan firman Tuhan pada hari ini, hidup kita akan berbahagia jika kita hidup di dalam firman-Nya. Mengapa kita dikatakan hidup bahagia di dalam firman Tuhan? Ya, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah sumber hikmat. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan, kita akan sulit untuk melangkah. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan tahu kemana arah yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun hidup ini tidak baik-baik saja, sekalipun hidup ini tidak semudah yang dipikirkan, tetapi pemazmur merasakan dan itu disampaikan kepada kita. Hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan akan mendatangkan damai sejahtera. Taat dan setia di dalam firman Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan pemazmur, damai sejahtera Allah itu adalah tampak di dalam berbagai bentuk. Bentuknya seperti apa yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masalah-masalah datang, tetapi kita berani menghadapinya. Ketika musuh-musuh pemazmur datang, dia berani menghadapinya. Ketika orang-orang mengejarnya tanpa alasan, tetapi pemazmur dapat menghindar dan dia dapat keselamatan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kehadiran Allah atas hidup kita. Allah akan bertindak atas segala persoalan-persoalan kita. Dia akan selalu ada di pihak kita, asal kita tetap percaya kepadanya. Menyerahkan seluruh kehidupan tanpa berpikir, mencari-cari pertolongan di luar dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memelihara hati dan pikiran kita. Hiduplah pasrah, ikhlas, dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak atas kehidupanmu. Jangan pernah merasakan kesendirian. Jangan pernah merasakan ditinggalkan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, di dalam keadaan tertekan, dalam keadaan depresi sekalipun, ketika persoalan-persoalan itu datang, mari kita belajar seperti pemazmur yang tidak pernah membiarkan dirinya dilindas oleh persoalannya, tetapi menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena dia percaya, Tuhanlah yang memampukan dia untuk mengatasi setiap persoalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari renungan kita pada hari ini untuk terus membiarkan Tuhan yang memelihara hidup kita. Jangan biarkan masalah-masalahmu, ketakutan dalam hatimu membuat hatimu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi lepaskanlah itu. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi keberanian kepada kita semua untuk kuat dan mampu menerima kenyataan hidup. Karena hidup ini memang penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan pergumulan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi celakalah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dunia, karena dia pun akan ikut binasa. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus berpegang teguh kepada firman-Nya, dia akan beroleh kebahagiaan. Itulah sebabnya renungan kita pada hari ini saya beri judul, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Karena orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, dia akan mendapatkan ketentraman. Karena dia akan selalu di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kiranya kita dimampukan dan terus tetap kuat penuh semangat di dalam kasih Tuhan kepada kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap peringatan-peringatanmu di dalam firman-Mu. Sehingga kami semakin banyak tahu. Dan dalam pengetahuan kami, maka semakin banyak pula lah yang harus kami pelajari, yang harus kami perbaiki di dalam kehidupan kami. Bapa, mampukanlah kami untuk tetap mengandalkan-Mu. Biarlah kami terus percaya, tak ragu sedikit pun oleh berbagai-bagai godaan dunia, oleh berbagai-bagai goncangan kehidupan kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak pergumulan, tetapi di dalam firman-Mu hari ini kami diberi kekuatan bahwasanya Engkau akan memberikan ketenteraman, memberikan damai sejahtera, tidak akan membiarkan kami terjatuh jika Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Mampukanlah kami Bapa untuk tetap berpegang teguh kepada firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Hari ini kami mau melakukan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang dalam berduka cita. Biarlah Engkau beri kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah mereka, dan memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kiranya Tuhanlah yang campur tangan dalam proses pengobatan dan penyembuhan mereka. Apapun yang mereka pakai, kiranya Tuhan campur tangan memberkatinya, sehingga itu boleh menjadi jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan untuk selamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.